Selamat datang di materi pembelajaran TBFA, teori teori bahasa formal dan otomata. Kita pada sesi ini akan belajar terkait dengan finite automata. Jadi secara informal ya, state diagram itu secara komprehensif mengcapture semua state ya dan transisi yang mesin dapat ambil ketika merespon stream atau sequence dari simbol-simbol yang masuk gitu ya. Dan secara informal ini pengenalannya kita sudah sama-sama belajar di materi sebelumnya, bagaimana sebuah automata dia mengambil dan menggambarkan semua state yang mungkin dan transisi-transisi yang mungkin dari sistem tersebut, dan mesin tersebut ya, otomaton tersebut bertanggung jawab untuk mengambil semua simbol-simbol yang masuk. Nah, yang seperti ini disebut sebagai regular language gitu ya. Nanti pada sesi berikutnya kita akan belajar lebih jauh tentang regular language. Untuk finite automaton sendiri itu terdiri dari dua jenis ya. Ada yang disebut dengan DFA, deterministic finite automaton, dan NFA, yaitu non-deterministic finite automaton. Deterministic automaton ini dia hanya boleh satu state yang keluar ya dari current state ya. Jadi jika ada current state itu hanya boleh satu state yang keluar dari dalam satu waktu gitu ya, dalam satu waktu ya. Kalau non deterministic dia bisa multiple state. Jadi dalam satu waktu, jadi ini ukurannya dalam waktu ya, dalam kursi waktu ya, dia hanya boleh satu state. Kalau DFA, kalau non-deterministic dia boleh lebih dari satu state dalam satu waktu. Setelah pada sesi berikutnya kita, maksud saya sesi sebelumnya kita belajar terkait dengan pengenalan secara informal, maka pada sesi ini kita akan belajar secara formal ya, apa yang dimaksud dengan finite automata. Khususnya sekarang kita belajar deterministic atau finite automata, dan non deterministic kita akan bahas pada video pembelajaran berikutnya. Jadi A itu adalah ya, misalnya ini ada A ya, A itu adalah deterministic finite automata ya. Jadi A ini adalah DFA. Kita akan mendefinisikan ya beberapa unit yang dimiliki oleh atau properti yang dimiliki oleh DFA ya. Pertama itu finite set of state gitu ya. Jadi Q ini adalah himpunan dari state, tapi dia finite ya. Dia itu terbatas gitu ya, bukan infinite gitu ya. Jadi state-nya itu terbatas. Kemudian ada himpunan simbol-simbol ya, atau ini disebut sebagai alfabet, yaitu disimbolkan oleh sigma. Nah, kemudian ada start state gitu ya, disimbolkan Q. Kemudian ada acceptance state, disimbolkan F, atau ini disimbolkan sebagai, atau ini disebut sebagai final state. Nah, kemudian ada yang transition function gitu ya. Nah, transition function ini dia akan memapping dari satu state dengan state-nya yang lain. Kita akan coba lihat secara khusus apa yang dimaksud dengan transition state. Ya, transition function adalah
sebuah fungsi yang mengambil sebuah state sebagai argumennya ya. Misalnya dia mengambil state key ya, kemudian dia memiliki input simbol gitu ya. Misalnya yang dimasukkan itu adalah A, kemudian dia akan mereturn state ya, misalnya dia mereturn P gitu ya. Jadi dari sini ya, dengan state yang diambil ya, ini state yang diambil, kemudian adalah state yang diambil, ini A ini adalah input ya, kemudian ini adalah return state, maka transition function ini dapat kita tuliskan sebagai delta ya, delta dari state yang diambil, kemudian inputnya apa, dan dia menghasilkan atau mereturn state apa gitu ya. Jadi seperti ini kita menyimbolkan, menuliskan transition function ya. Jadi akan ada 5 properti ya, yang 5 properti untuk menggambarkan DFA itu ya. Pertama itu adalah himpunan state-nya ya, finite set of state, kemudian input simbolnya ya, setnya ya. Jadi ini himpunan state, sigma ini himpunan input simbolnya, kemudian keynote start state, ini final state atau accepting state, dan delta ini adalah transition function. Bagaimana DFA memproses string ini menjadi hal yang penting ya, dan bagaimana prosesnya DFA menerima atau tidak menerima ya input simbol ya, input simbol yang kita simbolkan sebagai sigma ini akan dimasukkan ke dalam otomaton, dia menerima atau tidak menerima. Nah ini yang berikutnya akan kita pelajari sama-sama. Misalnya ada kumpulan ya, sequence of input symbol, misalnya A1, A2, ini sampai AN gitu ya, nah input simbolnya. Nah kemudian dia dimulai dari start state key 0 gitu ya, start state-nya key 0, sehingga kita bisa menuliskan transition state-nya ya, transition state-nya delta key 0, kemudian di sini ada diproses ya, misalnya yang pertama kali diproses adalah input simbol A1 gitu ya, sehingga ini A1, dan ini menghasilkan misalnya Q1 ya, state Q1. Nah ini transition simbolnya. Kemudian berikutnya misalnya dia memproses A2 di Q1 gitu ya, dia memproses A2 di Q1. Nah ini kita bisa tuliskan transition state-nya seperti ini. Sekarang dia di Q1 dan dia memproses A2 gitu ya. Nah ini misalnya menghasilkan Q2 misalnya. Nah ini bagaimana kita menuliskan transition state-nya gitu ya. Atau ini secara general kita bisa tuliskan dia sebagai delta Q1 kurang 1 ya, kemudian AI, dan dia menghasilkan QI. Nah ini secara umum kita tuliskan seperti itu ya. Sebagai contoh bagaimana DFA memproses string, kita akan melihat contoh berikut ya. Misalnya secara formal kita menspesifikasi DFA adalah dengan aturan seperti berikut, bahwa dia hanya menerima string 0 dan 1 ya, dan 01 dia hanya terima 0 dan 1, dan aturan berikutnya hanya yang memiliki sequence 01 ya. Jadi kalau misalnya kalau dia ada 01, nah ini diterima karena ada 01. Kemudian kalau dia
0, 1, 0 ini diterima karena ada sekuen 01 ya. Kemudian berikutnya kalau ada 1, 0, 0, 0, 1, 1, nah ini juga diterima. Kenapa? Karena ada sequence 01 di sini. Kemudian yang seperti apa yang tidak diterima? Ya, tidak diterima misalnya 1, 1, 1, 0, 0, 0. Nah ini akan ditolak karena di sana tidak ada sequence 01 ya. Di sini tidak ada 01, yang ada 10. Nah ini ditolak seperti itu. Nah ini akan kita lihat contohnya ya, nanti bagaimana ini akan diproses oleh Python automaton. Nah, secara formal ya, kita bisa menuliskan ini misalnya language-nya ini L ini ya, kemudian di sini language L ini ya. Language L ini kita bisa formalkan, tuliskan seperti ini. Misalnya ya ini adalah word ya, word, W ini adalah word. Nah, dan W ini adalah dalam form x 01 y for some string, x ini consistent of 0 and 1 only. Ya, jadi kalau ada 01 dia diterima. Nah ini secara formal bagaimana dia dinyatakan. Ada beberapa hal yang harus diingat oleh automaton A itu ya. Jadi automaton A ini, def A ini harus mengingat satu, apakah dia pernah melihat 01 ya. Ya, jadi kalau dia pernah melihat 01 berarti dia menerima sequence selanjutnya gitu ya, karena ini sudah dipenuhi gitu ya. Jadi kalau dia sudah melihat 01, maka dia akan menerima sequence selanjutnya. Kemudian berikutnya dia tidak pernah melihat 01, tapi input yang terakhir adalah 0 ya. Input yang terakhir adalah 0, artinya dia masih bisa punya peluang untuk membentuk 01 ya. Ya, jadi untuk berikutnya, kalau recent inputnya adalah dia tidak pernah melihat 01, tapi input yang sebelumnya adalah 0, maka kalau dia melihat 1, maka dia akan membentuk 01. Jadi dia ketika kondisinya recent inputnya 0, dia masih berpeluang untuk membentuk 01. Nah berikutnya dia tidak pernah melihat 01, tetapi recent inputnya adalah 1 gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini berarti maka dia tidak bisa menerima nilai yang lain ya, nilai yang lain, karena kalau dia sudah dimulai dari 1, dia tidak akan mungkin membentuk nilai 01. Jadi ini kalau sudah tidak pernah melihat 01 tapi yang terakhir dilihat 1, nah kemungkinan dia tidak akan bisa membentuk 01, kecuali yang berikutnya adalah 0 dan berikutnya 1 itu bisa lagi terbentuk. Tapi ini 3 kondisi yang akan kita gunakan ya, kita gunakan untuk membentuk sistem def A ini gitu ya. Ya baik, kondisi 3 ini nanti kita simbolkan sebagai Q0 gitu ya. Nah kondisi 2 ini kita simbolkan sebagai Q2, dan kondisi 1 ini kita simbolkan sebagai Q1. Di kondisi Q0 dia tidak pernah melihat 01, tetapi yang terakhir dilihat itu adalah 1 ya, sehingga kita bisa untuk kondisi 3 kita bisa transition state-nya bisa kita tuliskan sebagai dia di Q0 dan dia di 1, dia inputannya 1, maka dia akan tetap di Q0, dia tidak bisa pergi kemana-mana, tetap di Q0 karena kita tujuannya adalah membentuk sequence 01, sehingga kalau 1 diawali 1, maka dia tidak mungkin lagi
membentuk 01, sehingga dia tetap di state-nya awal adalah Q0. Kondisi berikutnya adalah kita dalam posisi di Q0 gitu ya. Kita dalam posisi di Q0. Tapi inputannya adalah 0. Artinya kita punya peluang untuk melihat nilai 01 karena sudah dimulai 0 gitu ya. Nah, ini karena kondisi seperti ini kita berada dalam kondisi kedua ya, tidak pernah melihat 01, tapi reason inputnya adalah 0 ya, sehingga kita dalam menghasilkan state Q2. Berikutnya adalah ketika berada di Q2 ya, kita berada di Q2 artinya kondisinya reasonnya adalah sudah nilainya adalah 0, maka waktu di Q2 ya, di Q2 kondisi reasonnya adalah 0 ya. Kemudian ada masukan 1 ya. Nah, artinya dia sudah membentuk 01 ya, karena kondisi di Q2 itu adalah masukannya sudah 0, maka dia akan menghasilkan Q1. Nah, ini kondisi yang pertama ya, dan dia sudah menerima state ini gitu ya. Ya, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa himpunan state ini itu adalah Q0 ya, Q1 dan Q2, di mana kondisi Q1 ini menggambarkan kondisi yang ketiga ini, Q1 kondisi yang ke-1, dan Q2 menggambarkan kondisi Q2. Kemudian kita juga punya final state ya. Final state di sini adalah Q1 tentunya ya, karena ini sesuai dengan sistem bahwa memang tujuannya adalah melihat string yang punya sequence 01 yang ada 01-nya. Dari sini maka final state A ini kita bisa simpulkan sebagai seperti ini ya, kumpulan dari state-nya ya, kumpulan dari state-nya. Kemudian input simbolnya tentu di sini kita gunakan 0 dan 1, dan berikutnya adalah start state ya, start state, dan yang terakhir adalah final state. Nah, ini seperti ini kita gambarkan A-nya gitu ya, kita menggambarkan automata A-nya seperti itu ya. DFA kita bisa notasikan ya secara sederhana ya, kita bisa gambarkan secara sederhana dalam bentuk transisi diagram dan transisi tabel. Tadi kita sudah punya requirement ya, ini requirementnya, sistemnya seperti ini ya, ini sistemnya seperti ini. Tadi sudah kita sebutkan bahwa ini sistem Q0, state Q0 ya, ini state Q2 dan ini state Q1. Ketika di state Q0, jika ada nilai 1 masuk, artinya kalau nilai 1 masuk tentu dia tidak berpeluang lagi untuk membentuk 01, sehingga dia kembali lagi ke stage yang Q0 lagi gitu ya. Jadi tetap di sini, kembali di situ gitu ya. Kemudian kalau masuk 0 gitu ya, di Q0 yang masuk nilai 0 gitu ya, maka berikutnya dia akan menuju kondisi Q2 ya. Jadi nilainya sudah 0. Kemudian kalau masuk ketika di Q2 masuk lagi 0, dia tidak berpeluang lagi membentuk 01 kan. Jadi dia kembali lagi ke Q2. Tapi kalau di Q2 yang masuk adalah 1, maka dia akan menuju Q1, artinya sudah dilihat nilai 01 seperti itu. Dan di Q1 ini final state,
berikutnya masuk 0 atau 1, dia tetap kembali ke 1 karena sudah berakhir ke sini. Nah, ini transition diagram ya. Jadi ini step-stepnya yang double circle ini, double circle. Nah, ini final state. Dengan transisi table dibuat seperti ini. Nah, ini inputnya gitu ya, inputnya yang kolom, kemudian di sini yang baris ini ini state-nya gitu ya. Nah, ini simbol ini adalah start, simbol star ini adalah final, yang ini start. Nah, ketika dia di Q0 masuk nilai 0, maka dia akan menuju Q2 ya. Kalau 1 dia tetap di posisinya semula. Nah, kalau dia di Q1 masuk 0 dia tetap Q1, masuk 1 dia tetap Q1. Tapi ketika dia di Q2, kalau 0 dia tetap di Q2, tapi kalau masuk 1 dia akan menuju Q1. Nah, ini transition diagram dan transition table ya, untuk menggambarkan DFA.